Bukan coba cuci mata dan bule-bule kayak itu. Iya, iya. Bukan juga coba cari jodoh mata biru. Baru apa? Tapi jelas bawa pulang gelar. Oh, luar biasa. Martobi, mari tong bicara. Huae, Pica. Selamat datang di Martobi, mari tong bicara. Episode kali ini bersama saya Susan Mampioper. Ya teman-teman, saya mau tanya dulu, kamu kabar baik kah, buruk kah, gimana ya? Oh baik, puji Tuhan. Saya juga kabar hari ini luar biasa baik sekali. Nah teman-teman, kali ini bersama saya ada seorang narasumber. Nah, kakak kabar bagaimana? Halo semuanya, puji Tuhan baik sekali. Wih, kakak kabar baik. Teman-teman, ada pepatah bilang begini, terkenal maka tersayang. Tapi kalau sudah kenal, bolehlah sayang-sayang. Sayang dalam arti kalau ketemu di jalan bisa bertegur, bisa sapa, saling semangat, seperti begitu. Oke, mari langsung saja kita tanya kakak-kakak bernama siapa? Mau tahu nama panggilan kah, nama sayang kah? Nama yang mana saja, asal jangan Oke. sayang pun nama. Iya, dilarang ya. Iya. Nama saya Angel Berlian Fonataba, tapi teman-teman bisa panggil saya Angel juga. Wih, malaikat, angel. Iya kakak. Kakak mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakang kakak, keluarga, pendidikan. Iya tahu teman-teman biar tong tahu. Langsung ke keluarga dan pendidikan ya. Iya. Kalau keluarga ya papa dan mama puji Tuhan masih ada, kakak dan adik masih ada. Jadi saya anak kedua. Anak kedua dari berapa saudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, dari 3 bersaudara. Iya. Berarti kakak nih di tengah-tengah. Betul sekali, anak nomor 2. Bukan pilih nomor 2 ya, belum. Belum. Tidak kampanye kok, tenang Iya, aja. iya. Lanjut kakak. Iya, jadi anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Kakak saya perempuan, terus adik saya laki-laki. Dan ya perbedaan umur tidak jauh. Kalau dengan kakak perempuan cuma beda 1 tahun, ke adik bedanya 4 tahun. Iya. Teman-teman, kita juga mau tahu nih, kakak nih di pendidikan apa saja. Saya pernah dengar kalau kakak pernah juga sekolah di luar negeri, di Jerman kalau tersalah. Tapi itu yang saya dengar, nanti kita dengar bersama kakak dijelaskan yang lebih detail. Silakan kakak. Mau tahu tentang Jermannya, latar belakang pendidikannya dari segi strugglingnya kah, atau jurusannya kah, atau apa ini tentang Jerman? Mana-mana saja, satu mana-mana yang penting kau senang. Dari kakak saja, kakak mau mulai dari mana? Ceria sekali ya mestinya nih. Tentang Jerman, jadi pertama kali ke Jerman itu berawal dari perjuangan mencari beasiswa tentunya. Dari Tong Putana ini, Ya, dari Papua tanah Barat. Papua. Jelas, tanah Papua. Jadi beasiswa itu datangnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Terus mereka tuh buka peluang Ade Susan untuk semua anak-anak asli Papua. Oh, iya. Nah, jadi tidak tertutup. Kamu mau nakal kah? Kamu mau baik kah? Semua boleh. Semua boleh Semua teman-teman. Semua boleh. Peluang beasiswa di tanah Papua ini banyak. Yang penting kita saja yang mau cari toh. Iya kakak Betul, toh? kita harus jemput bola. Iya, jemput bola. Jangan main bola di Iya. lapangan saja lincah-lincah, tapi di Iya, bidang-bidang lain betul. terlincah. Harus bisa imbangi skill. Betul. Oke, lanjut Apalagi kakak. jadi perempuan Papua, Oh, harus tough. betul. Ya, oke. Jadi bola itu saya jemput waktu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Karena dari agensi yang coba buka peluang itu mereka kerjasama dengan dinas. Puji Tuhan saya satu dari beberapa teman-teman yang berangkat. Jadi waktu itu ke Jerman kita ada 4 angkatan. Oh, Saya di angkatan yang ketiga. Terus ada sekitar 17 orang. Singkat cerita, perjalanan hidup di Jerman kurang lebih 10 tahun. kurang lebih 10 tahun. Kakak tinggal di Yes. Jerman 10 tahun. Pasti kakak dia bahasa Jerman ini luar biasa. Apalagi kemarin Piala Dunia tuh. Mungkin kakak dukung Jerman juga Oh kak? jelas. Jelas kakak, tunggu satu tim. Deutschland saya juga Mannschaft. Jerman. Memang. Iya. Nah, lanjut kakak. Jadi selama 10 tahun itu bukan mencoba menikmati udara bebas di Jerman, bukan coba cuci mata dan bule-bule kayak itu, Iya, iya. bukan juga coba cari jodoh mata biru, Baru apa? tapi jelas bawa pulang gelar. Oh, luar biasa. Terbaik sekali. Supaya kakak. tong bikin bangga orang tua, sama dinas yang kasih tong beasiswa. Iya. Kan konon katanya kalau kita
penerima beasiswa atau dari Papua itu kan otsus. Iya. Jadi kita harus sungguh-sungguh Iya, belajar supaya bisa bawa pulang gelar itu dan coba buat sesuatu untuk tanah Papua atau bahkan lebih besar lagi buat Indonesia. Iya. Kayak gitu. So struggling sekali belajar bahasa Jerman dari eins, zwei, drei setiap hari. Wow. Tapi akhirnya ya sudah jadi bahasa hari-hari. Jadi bahasa Indonesia bukan lagi jadi bahasa sehari-hari di Jerman, tapi bahasa Jerman. Bahasa Iya, Jerman. jadi bahasa Indonesia tuh dengan sendirinya tidur dulu, disimpan di kulkas, dibekukan. Oh, dibekukan, Bahasa iya. Jerman yang kita pakai setiap hari dan itu like boom, kayak kepala mau meledak, guys. Karena grammar atau perfeksionis dalam pengucapan atau bahasa-bahasa akademis bahkan. Jadi seperti kita anak kecil saja belajar baca, belajar bicara, lalu nanti akan ada bahasa-bahasa Indonesia yang lebih advance lagi kayak gitu. Terus jadi perjalanan kuliahnya itu tidak langsung kuliah. Saya masuk dulu student college atau yang dinamakan dengan SMA kelas 13. SMA kelas 13. Jadi kalau di sini 3 tahun SMA, di sana 4 tahun. Karena 1 tahun itu ada susahan kita harus penjuruan. Nah, karena saya kan waktu itu ambilnya international business untuk kuliahnya. Jadi kita berpikirnya maju dulu baru mundur. Dalam artian pikir dulu jurusannya, supaya kelas 13-nya itu kita tahu kita mau ambil jurusan apa. Karena ada khusus untuk politikus, sosial kelas, khusus untuk dokter-dokter, itu medicine. Nah, saya masuk di kelas ekonomi. Walaupun SMA-nya sains, IPA. SMA-nya IPA, Iya, tapi betul karena sekali. seperti begitu harus beralih lagi. Makanya sedikit-sedikit random begitu ya, tidak tahu apa karena dulu SMA tuh belum punya arah, belum punya purpose, belum punya tidak tahu mau apa, cita-cita juga masih mau pengen ini itu, tiba-tiba ada peluang beasiswa ke Jerman, yang penting keterima dulu sudah, nanti atur kehidupan tuh belakangan, tapi ternyata itu salah, cuman itu yang terjadi dalam Itu yang kehidupan. terjadi pengalaman. Iya. Jadi ya sudah tentukan international business S1-nya, lalu mulai dengan kursus bahasa Jerman lagi karena 6 bulan di Jakarta itu tidak membuat saya menjadi fasih berbahasa Jerman ketika langsung ada di Jerman. Oh ya? Jadi harus lagi 6 bulan di Jerman. 6 bulan lagi. Bahasa saja. Khusus Hanya untuk bahasa saja? Hanya untuk bahasa karena guru-gurunya kan native toh. Iya. Jadi buat orang tuh kayak lancar berbahasa Jerman, minimal sehari-hari dulu karena orang Jerman tidak mau berbahasa Inggris. Oh, jadi orang Jerman tuh di sana dong harus pakai dong bahasa Jerman? Tidak Kak. Jadi kita tuh wajib sekali berbahasa Jerman. Iya. Bahasa Jerman. Paling hanya 1-2 instansi yang mungkin masih mau menerima bahasa Jerman atau bahasa Inggris, atau kalau kita mau kuliah S2. Kalau kita mau kuliah S2 masih boleh lah sedikit-sedikit kita gunakan bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Jerman di S1 itu wajib, itu it's a must. Iya teman-teman, jadi itu sudah dengar toh. Jadi kalau kuliah S1 di Jerman harus pakai bahasa Jerman, tapi kalau S2 bisa Boleh. dengan bahasa Inggris. Lanjut kakak, terus Iya. bagaimana sampai kakak bisa bertahan 10 tahun menyelesaikan studi di sana? Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Mau tidak mau ya pasti harus susun formula, strategi bagaimana bisa berjalan dari zero naik ke atas gitu supaya mencapai goal di mana saya harus bawa pulang gelar untuk tanah Papua, untuk orang tua, untuk dinas pendidikan, tapi juga untuk bikin saya bangga toh. Saya juga mau bangga lah. Gimana? Iya, nama naik maksudnya, begitu toh. Ya bahasanya begitulah, nama naik, tapi ya tidak usah terlalu makan puji juga. Iya, jangan makan puji, makan nasi, makan sagu kalau bisa toh. Iya, terus jadi saya sampai lupa karena 10 tahun, tidak 10 tahun yang lalu, cuma maksudnya ya agak beberapa waktu yang lalu. Jadi terus bagaimana kita mengatur strategi baru. Kalau mungkin di SMA itu sempat punya fase di mana kita ingin coba-coba, terus tidak punya rasa takut sama UAN, yang mana jadi penentu kita untuk lulus SMA. Di Jerman tuh semua hal saya takuti. Mau ikut dia punya kelas kah, mau ikut dia ujian kah, mau ikut praktek kah, apapun itu semua ditakuti. Biar lagi bilang takut hanya pada Tuhan, tapi tidak. Saya bilang dari saya pengalaman pribadi, tidak. Karena pertama saya belum fasih berbahasa Jerman, percaya kah tidak? Semester 3 baru saya bisa beradaptasi dengan baik, pelan-pelan, bisa komunikasi dengan teman-teman, dengan dosen, kerjakan tugas, mulai kerja kelompok. Dulu tuh kayak
mengisolasikan diri sendiri. Kemudian jadi dari situ saya belajar untuk coba disiplin waktu, disiplin pembagian segala tugas. Itu pelajaran pertama yang saya dapat, bagaimana bisa sampai lulus, disiplin. Jadi saya coba observe lingkungan, dari situ saya belajar tahu kelemahan dan kelebihan, kekurangan, hitam dan putih hidup, pahit dan manisnya hidup, supaya nanti maksud dan tujuannya itu supaya nanti pada saat lulus saya jadi tahu, saya bisa jawab, saya punya why question dalam hidup. Kenapa sih saya harus bangun jam 4 subuh untuk belajar? Kenapa sih saya harus setiap hari jam 6 subuh pakai kereta dari kota misalnya Manokwari ke Pravi? Jadi letak kampusnya itu kayak di Pravi, kotanya kayak di Manokwari. Nah, untung ada kereta, jadi bisa jalan setiap jam 6. Nah, jam kuliah kan sudah pasti, toh Susan jam 8. Pasti di sini nggak tahu di sini bagaimana, tapi intinya kita sana jam 8. Jadi di sana jam 8 tuh sudah mulai. Iya, sudah mulai. Baru Tidak datang ada, baru kumpul-kumpul. tidak ada ini kamu coba saya minuman, tidak ada. Bahkan dia punya ospek, saya tahu kerja bakti, langsung belajar. Jadi itulah tasnya gitu. Jadi naik kereta terus sudah tiba di kampus langsung dosen sudah kasih ini materi. Jadi langsung ready gitu, nggak boleh tidak ready datang ke kelas dalam keadaan mengantuk. Mau dikata apa itu pilihan jam 8. Jadi memang harus berangkat jam 6. Terlambat jam 6 berarti selamat tinggal sampai besok. Dan itu resikonya adalah kita tidak bisa mengerti lagi apa yang dosen sampaikan karena satu hari pelajaran saja tuh itu sudah banyak sekali karena dari jam 8 sampai jam 7 malam. Nah, jadi mungkin 10 tahun seperti itu dia punya fase hidup, tapi yang pasti semakin berat sampai akhirnya saya bisa merangkum bahwa disiplin, terus mau belajar, sama kita harus bisa pilih circle. Kalau mungkin SMA tuh saya bisa pilih semua teman, saya bisa bergaul sama semua lingkungan, sama siapa saja, tapi di Jerman itu tidak bisa. Jadi teman Indonesia saja saya cuman coba berkomunikasi dengan satu orang. Itu sebenarnya benefitnya. Jadi dia bukan karena arogansi, tapi karena nilai benefitnya tuh adalah akhirnya memperbaiki saya punya kemampuan berbahasa Jerman. Terus kita di sana kan bukan bahasa Jerman Indonesia, tapi bahasa Jerman English. Bilingualnya seperti itu. Jadi kalau bisa bermain sama teman-teman yang dulu bilang bule-bule kayak itu. Ya sudah, mau tidak mau belajar sama orang Jerman, belajar sama orang Inggris. Sampai di titik 4 tahun atau di 2017 saya sempat ke Australia juga karena kebetulan dari betul. Jerman langsung terbang ke Australia. Betul, karena awalnya tidak begitu paham tentang jurusan yang saya ambil, tapi ternyata di tengah jalan saya tuh tahu bahwa ternyata ini jurusan double degree, artinya kita harus study abroad atau kuliah ke partner university. Kemudian nanti nilainya tuh akan di-approve oleh kita punya home university, which is di sini kampus saya di Jerman. Nanti dia approve nilai-nilai dari Australia, kemudian gelarnya digabung menjadi 2, bukan menjadi 1 tapi menjadi 2. Jadi 2. Iya, jadi gelar sarjana menjadi 2 di belakang nama, seperti itu. Tapi it's not about the gelar. Ini tentang perjalanan hidup yang kita mau cari, experience yang kita mau cari. Jadi 2017 terbang dari Jerman ke Australia 28 jam kira-kira, karena jauh sekali ke timur ujung sekali. Pukul ujung. Iya. Terus abis itu ya sudah pulang dari Australia, musibah sampai endingnya adalah saya terima ijazah di rumah sakit. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dengar cerita, kakak minum dulu. Iya ya, minum dulu. Sepertinya lelah dengan perjalanan 10 tahun Jerman. Iya tuh. Kayaknya ini banyak sekali nih, saya mau tanya lagi. Supaya kita semua belajar, toh teman-teman, tidak hanya kakak saja, tapi kakak berpengalaman juga bagi untuk saya, untuk kita semua. Iya, bagus sih di sharing. Saya juga happy sih. Iya kakak, tadi kakak bilang kakak bangun pagi jam 4. Betul. Oke. Tadi kakak bilang kakak bangun pagi jam 4 pagi. Terus Betul. kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Dan ada perjuangan, ada kesusahan-kesusahan ya yang dihadapi. Sebenarnya saya mau tanya lagi, perbedaan waktu dari Jerman dengan Papua, khususnya kan kakak dari Manokwari toh, jadi ke sana untuk bangun pagi jam 4 itu pasti aduh
masih mau tidur lagi, pasti susah sekali. Tapi mau tra mau ya kalau tidak seperti begitu, tra mau help. Siapa mau help? Toh? Ya iyalah, Jadi coba siapa? kakak, perbedaan waktu itu Iya. bagaimana? Masa mau telepon orang tua kasih bangun. Jadi by the way selama di Jerman mungkin 1 tahun 1 kali telepon orang tua. 1 tahun 1 kali. Iya, Kakak sebenarnya- tra rindu-rindu begitu lagu bilang. Rindu rumah, aku rindu Iya, iya. pulang. Saya baru berpikir di Indonesia kenapa segitu jarangnya saya telepon orang tua. Iya. Tapi kembali lagi tadi pelajaran yang saya coba ajarkan, coba sharing dari life experience. Kalau kita mau coba observe dulu sendiri, mau coba survive juga sendiri, Iya, berjuang bahwa coba mandiri saja, disiplin. Jangan terlalu manja sama rasa rindu. Siapa sih yang tidak? Paling cuma Manokwari Sangding juga kalau rindu gitu. Iya. Tapi coba dikubur bahwa orang tua tahu kita pasti rindu mereka. Iya. Kita juga tahu deep inside kalau kita juga sayang mereka. Saya tidak mau mengganggu saya punya konsentrasi. Kalau terlalu banyak rindu, yang saya alami adalah semua hal ke distract. Jadi keganggu struktur yang saya sudah bangun, schedule yang saya sudah bangun untuk jangka panjang. Saya takut semua terganggu. Jadi coba untuk paling Natal atau tiba-tiba ulang tahun orang tua telepon, itu tuh air mata jatuh sampai. Tapi itulah nilai dan warna-warni kehidupan di Jerman jadi anak perantauan. Dengan beda waktu, jadi kita kalau di musim summer itu 7 jam antara Jerman dengan Papua, Iya. waktu Indonesia Timur, 8 jam kalau winter. Oh. Ya. Jadi musim panas dengan musim salju itu dia waktu juga berbeda. Iya, 7 beda. jam, 8 jam. Iya, dari sananya. Kalau tanya historinya jangan ke saya, Google saja teman-teman. Google Saya saja tidak tahu. teman-teman. Iya. Google. Google. Iya. Terus kakak selesai di tahun Selesai di tahun 2021. 2021. Iya. Dengan betul. berakhir tadi kakak bilang berakhir dengan terima ijazah di rumah sakit. Itu kenapa kakak? Coba kakak cerita dulu, ada yang mau tahu kak? Tidak kalian rumah aja. Tidak, saya bercanda saja. Maksudnya sometimes kita pasti ada di masa-masa down. Iya. Terus sometimes kita juga ingin keluar dari zona nyaman. Terus kita pengen coba segalanya yang kita penasaran. Nah, pulang dari Australia waktu itu, jadi itu sebenarnya saya sudah tetapkan, tidak boleh pacaran, tidak boleh terganggu dengan godaan apapun. Iya. Karena tujuan adalah kuliah dan kuliah. Terus ya namanya gejolak pasti selalu ada, kayak kita naik roller coaster, toh. Jadi 2017 itu saya pikir sudah ada di gelombang yang aman ini. Iya. Karena saya rasa sudah mendekatkan diri ke Tuhan, Iya. sudah bawa Tuhan nih, Tuhan. Meskipun di Jerman tuh jarang sekali ke gereja, karena di Jerman mayoritas kan ateis teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngejudge, kita nggak bisa bilang, "Weh, kamu ke gereja kah? Kamu kayak kafir sampai." Sebenarnya tidak Masing-masing juga. pilihan. Itu pilihan. Kita tidak bisa menjudge, terus kita tidak bisa sok-sok jadi pendeta atau penceramah yang kayak nanti kan masuk neraka kalau kan kayak gini. Terus bukan juga sama coba jadi kafir seperti mereka, tapi Iya. karena memang gereja jarang buka. Oh. Iya, sebenarnya ada setiap minggu, tapi karena oma opa, karena itu kota yang sangat kecil seperti Pravi, so tidak ada anak muda. Anak muda itu hanya pada saat kuliah. Ketika liburan mereka pulang kampung. Saya mau pulang kampung kemana? Di situ sudah kota itu. Iya. Manokwari jauh. Iya, Manokwari sayang. jauh. Aduh, jauh sekali. Berat di ongkos, berat di waktu, tenaga, semua sudah. Jadi, dan memang orang tua mendukung toh. Orang tua juga bilang tidak usah terlalu manja pulang. Kalau bisa berjuang sampai titik akhir. Kita tidak akan menanyakan kapan kau lulus. Kita berdoa. Itu jadi kekuatan buat kau di sana. Amin. Kau pegang, kau kemanapun, terserah sudah kamu bikin apa. Kita tahu Jerman free apa gitu, freedom ada di tanganmu. Tapi coba pegang, kita punya tanggung jawab, kita punya kepercayaan. Orang tua pesan seperti itu. Jadi ya sudah, saya coba jalan dengan pesan-pesan orang tua. Kemudian 2018 mulai gelombang besar sekali. Saya pernah ada di masa akhirnya saya ambil keputusan pulang menyerah, ambil surat
mendeportasikan diri dari kampus, Iya. bukan karena keburukan atau apapun itu, karena saya sendiri ingin menyerah. Saya rasa terlalu berat, terus juga saya bukan tipe yang selalu bawa piala untuk sekolah di zaman SMA. Biasa begitu kan orang suka ngejudge, ini pasti nanti kuliahnya tidak bisa sampai cum laude atau tidak bisa minimal lulus 3, kalau di Jerman 3,1 paling tinggi, 4 paling rendah. Di sini kan terbalik toh. Iya. Nah, di sana lulus dengan 4,0 saja saya sudah puji Tuhan sekali menurut saya. Jadi saya target tuh segitu. Karena pertama itu bukan saya punya bahasa, terus susah sekali beradaptasi. Terus sudah jadinya 2018 saya memutuskan untuk coba keluar dari kampus karena merasa menyerah. Terus ternyata di sana tuh mereka tuh serius. Kalau kita mau DO ya sudah silahkan. Langsung. Bahasa Jerman bilang cus, kok pulang Tschüss. sudah. Iya. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, teman-teman. Susan juga jago bahasa Jerman by the way. Terus ya sudah, saya dapat surat itu. Iya. Saya bilang saya tidak boleh menangis. Di dalam saya punya kamus hidup tidak ada kata penyesalan. Karena keputusan apapun yang saya ambil di hari kemarin itu semua pelajaran. Iya. Itu pelajaran, tidak ada penyesalan karena saya lakukan semua dengan kesadaran dan kesadaran penuh. Saya bukan perempuan gila yang tiba-tiba ambil keputusan bodoh gitu. Kalaupun bodoh, tidak apa-apa kok. Kita kan belajar. Nanti dari situ kita cari solusi. Itu yang bikin kita semakin benar. remaja, semakin Belajar dewasa, dari pengalaman, semakin, dari kesalahan. semakin wise gitu ya. Iya. Jadi ternyata dekannya serius kasih keluar saya. Terus dia marah-marah saya. Ternyata kok nggak kuliah, ternyata kok begini. Saya tidak tahu, kayak tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Maria, ini serius, Maria. Kayak out of nowhere, dia orang Rusia. Oh iya. Latar belakangnya pengacara, kuliah hukum di situ, di kampus yang sama. Kita bertemu dengan tanpa disengaja. Nah, cewek ini tuh, dia dengar saya punya keluhan, saya kira dia cuma dengar. Ternyata dia pergi ke pengadilan, dia tuntut dekan itu. Wow. Tepat di saya punya hari ulang tahun, 25 November, spill sedikit guys, bukan untuk minta kado sih. Tidak, sorry saya tidak sematre itu. Oke, terus dia bilang ke saya begini, kok kembali ke kampus, dekan ini dia sudah dapat, dia punya punishment, dia sudah disanksi oleh pengadilan Jerman. Karena dia men-skors anak murid tanpa sebab dan dia marah-marah sampai anak murid jadi menangis. Dia bilang sekarang kok harusnya sekarang kok happy dan kok kembali ke kampus, kok kuliah selesaikan, kok tidak boleh bikin kecewa ke orang tua. Dia nama Maria dan saya bilang dia malaikat, dia bukan Maria lagi. Terus dia menemani perjalanan hidup sampai akhirnya lulus di 2021. Sebenarnya bisa di 2018 itu, cuman di tahap akhirnya saya kok merasa kok berat sekali untuk sampai ke goal ya. Saya tidak tahu kenapa tuh berat sekali kayak Tuhan, saya tidak tahu. Saya duduk di bawah meja belajar, saya menangis, terus saya chat semua teman, saya pulang. Saya pamit teman-teman, langsung saya chat orang tua terakhir. Sorry, saya tidak bisa bikin mami dan papi bangga. Tapi itulah Maria itu udah datang, dia selamatkan. Untuk healing sejenak, 2021 saya balik ke Manokwari. Iya. Manokwari ya, dengan status tinggal tahap akhir toh, karena memang sudah selesai, hampir selesai, tinggal Tunggu tunggu waktu saya. Iya, sebenarnya tinggal submit. Di sana bilang bachelor thesis, di sini skripsi ya. Jadi tinggal submit. Terus ya sudah saya bilang ke orang tua, coba liburan Kak ke sini. Pas tiba di Jakarta, pasien 01 di Indonesia kena Covid itu lockdown. Langsung orang tua bilang langsung Manokwari. Pas tiba di Manokwari, saya juga jadi pasien 04 di Manokwari. Wow. Jadi orang-orang bilang, oh ini pasti karena dia dari Jerman, jadi dia bawa penyakit. Tidak Kak, teman-teman. Jadi saya tuh mau pulang lagi ke Jerman. Kebetulan periksa, ya sudah, saya kena, tidak tahu dari mana. Tapi 04 di Manokwari, jadi saya tuh kayak cobaan lagi. Cobaan bertubi-tubi. Yes. Terus ya sudah, mau dikata apa, ikuti SOP yang ada, kita harus dirawat di rumah sakit sekian lama. Terus ada di sana ada psikolognya, dia bilang satu-satunya jalan untuk menyembuhkan penyakit ini itu tuh kok harus pilih satu. Kok mau selesaikan skripsi dengan keadaan stres, dengan beban terisolasi di rumah sakit, atau kok mau sembuh dulu supaya nanti kok bisa lakukan hal banyak. Pilihan yang cukup berat. Jadi juga. kita tuh selalu ada di dalam dua pilihan dalam hidup. Ketika ambil keputusan pasti ada dua pilihan, ada resiko baik, ada resiko buruk. Terus saya bilang, saya nafsu dulu sekali, saya tidak bisa sekali nih, saya bilang. Masalah ini sudah lama juga tuh.
Dan ini yang paling Iya, dinanti-nantikan. betul sekali. Terus saya pikir kayak, oke, saya terima. Saya jalani recovery itu, sembuh, langsung orang tua bilang pulang Jerman. Kembali. Kebetulan waktu itu Jerman langsung tiba-tiba open door, mereka hanya terima tapi yang punya visa Jerman. Ya sudah, saya balik, turis tidak boleh balik, tidak boleh ke sana, WNI semua tidak boleh masuk kecuali yang punya visa. Ya sudah, saya balik, saya selesaikan semuanya 2021. Guys, tahukah saya dapat tabrak di sana? Dapat tabrak dengan? Dapat Dong tabrak tabrak dari lari kah? Tidak mobil kah? box, saya bawa sepeda, Iyo. terus saya dapat tabrak dari belakang. Dan ini serius, saya serius. Baru sembuh di sini, pulang ke sana. Iya, aduh itu tuh kacau sekali, kehidupan yang kacau. Saya tidak tahu datangnya dari apa istilahnya sanksi Tuhan, dari saya kesalahan yang mana nih. Jadi jangan terlalu panen-panen kesalahan di masa muda, guys. Nanti Tuhan lihat loh, Tuhan kejar, aduh sakit. Jadi karena saya takut ambulans, saya takut rumah sakit, saya takut darah dan segala macam tentang kesehatan. Iya. Jadi di Jerman kalau mereka tabrak dan tidak tabrak, tapi mereka lihat, mereka harus panggil ambulans, tolong. Saya bilang begini, saya lebih baik dorong saya sepeda dengan keadaan luka-luka, kepala sudah memar. Pusing. Terus saya pulang sendiri dorong sepeda. Dorong sepeda sendiri Kuat ke memang rumah. wanita-wanita Papua Tapi ya dokter kejar, dokter bilang kita harus ronsen karena nanti geger atau apa. Ya memang akhirnya saya pulang dan kursi roda dari Jerman karena orang tua bilang pulang sudah, nanti kita rawat di sini. Jadi kembali lagi ke Jadi Manokwari. orang tua bilang balik, ya sudah, dari maskapai urus pakai kursi roda sampai tiba di Jakarta. Kemudian ini yang paling terakhir. Sebenarnya saya tidak pernah masuk rumah sakit seumur hidup. Sakit berat sekalipun tidak pernah, puji Tuhan. Iya. Tapi sekali itu terakhir, tidak tahu datangnya dari mana. Entah itu sebuah kebaikan, sebuah keburukan, hukuman atau apapun itu. Setelah ini ya, rangkaian pemeriksaan, ternyata paru-paru itu dia bolong. Jadi saya juga bingung, kenapa Banyak lagi? sekali sakitnya. Bingung sekali. Terus dokter bilang 1 bulan harus dirawat di rumah sakit. Sementara saya sudah packing barang-barang, saya sudah suruh teman-teman tolong kirimkan lewat ekspedisi. Iya. Jadi saya pikir ini last time di Jerman, Tuhan tolong kasih saya warna kehidupan yang indah. Dan saya punya orang tua bilang kalau nanti saya sudah mau pulang, mereka akan datang jemput. Saya happy sekali lah. Jadi saya packing barang-barang di kamar, terus saya bikin touring sedikit lah keliling Jerman karena saya termasuk yang tidak pernah jalan-jalan. Karena fokus belajar. Iya, fokus belajar. Jadi 10 tahun di Jerman itu bukan jarang. Tidak pernah keluar kota tempat belajar. Terus sekalinya keluar itu yaitu pas di akhir itu. Mau tour lah istilahnya, pamit dengan teman-teman Indonesia, teman-teman beasiswa dari Papua juga mau pamit. Tapi waktu itu tuh saya jalan dengan segala penyakit. Saya punya mah kambuh, saya punya gigi harus dioperasi, tapi saya coba jalan. Akhirnya mungkin karena dipaksakan itu, istilahnya baterai yang sudah rusak di HP tuh masih mau paksa ya, HP hang semua. Iya, Layar mengganggu. error baru tuh langsung kayak stres sampai ya ampun. Ya sudah begitu. Sudah akhirnya ditaruh di rumah sakit. Saya bisa apa dengan selang-selang, dengan tanpa orang tua, dengan tidak boleh makan karena keadaan penyakitnya yang serius, dengan kehabisan darah hampir. Jadi dokter bilang, puji Tuhan waktu itu border atau imigrasi bilang turis boleh datang dengan catatan mereka punya keluarga kandung di Jerman ada yang sakit keras, bukan sakit tapi sakit keras. Terus perjalanan diplomasi. Saya bilang, Tuhan, saya punya orang tua tuh mau ke Jerman, mau lihat saya lulus dan mau bawa pulang saya. Kenapa saya harus sakit dulu baru dong boleh datang? Dan kebetulan syaratnya itu kita harus sakit keras dulu. Masa iya hanya berarti Tuhan nggak saya sakit keras supaya mereka bisa datang ke Jerman ini. Karena kalau saya tidak sakit, ya sudah saya pulang bilang tidak lihat Jerman lagi karena sudah lockdown gitu ya sudah. Jadi begitu. Jadi langsung pemerintah izinkan orang tua datang dengan segala bukti-bukti yang saya kasih bahwa saya di rumah sakit dengan keadaan seperti ini. Pendeta dari rumah sakit juga mendukung dengan dokumen-dokumen. Akhirnya orang tua datang. Iya, akhirnya puji Tuhan orang tua datang jemput langsung di rumah sakit. Itu tuh langsung yang bilang kok meleleh langsung. Sudah, jadi
kakak yang datang bawa ijazah dari kampus ke rumah sakit. Jadi kok pegang ijazah ya, saya lulus di tempat tidur. Jadi please teman-teman, kesehatan itu nomor satu sih. Jangan sampai kau lulus kayak saya. Mungkin itu jadi cerita, tapi aduh ampun, menderita. Cerita tapi menderita. Cerita tapi menderita. Iya. Dengar tadi kita banyak sekali Kakak Angel cerita bagaimana dia punya perjuangan kuliah di Jerman, sakit penyakit yang dia alami. Tapi kalau satu hal yang saya perhatikan yang Kakak sampaikan ini, Tuhan tetap jaga Kakak Angel, Tuhan tak tinggalkan Kakak Angel, Tuhan selalu bersama-sama dengan Kakak Angel sampai akhirnya meskipun di rumah sakit juga tapi tetap bisa pegang ijazah. Puji Tuhan. Dan setelah itu Kakak lanjut kembali ke Papua. Jadi pada saat di rumah sakit tinggal 3 minggu, tinggal 3 minggu terakhir itu saya punya S2 juga mulai. Oh, mulai. Iya, S2. S2 saya waktu itu puji Tuhan keterima di Dubai. Jadi mau tidak mau saya tidak bisa bilang ke kampus kalau please saya lagi sakit, urgent, saya lagi tidak bisa berinteraksi dengan gadget, dengan teknologi apapun itu supaya saya konsen sembuh apa, tidak ada. Aku terpolasan maju karena hari itu sudah tidak ada pilihan lain selain ikut dia punya orientasi dan mulai kuliah selama di rumah sakit. Jadi besok pagi nih misalnya jadwal ronsen. Iya. Terus jam 7 juga harus kuliah. Ya sudah on cam tapi nanti dong lihat dokter datang jemput saya dan kursi roda ke ruang ronsen. Jadi setelah kayak Kakak menyelesaikan studi di Jerman, lanjut dengan S2 di Dubai. Wow. Dan sampai saat ini Kakak sudah menyelesaikan studi S2 juga. Ya. Dan saat ini kira-kira pekerjaan apa yang Kakak sedang tekuni? Saya dengar-dengar Kakak katanya juga co-chair di IYD LC Tanah Papua. Kakak bisa kasih tahu Kak IYD ini apa? Ya, jadi sebenarnya kuliah saya juga belum 100% selesai karena lagi-lagi saya dapat hadiah dari Tuhan, double degree lagi. Jadi nanti selesai yang di Dubai ini harus lanjut ke Boston. Tapi karena tahun lalu saya check up, kemudian rektornya memberikan waktu untuk take rest begitu istilahnya. Jadi harusnya tahun lalu ke Boston, tapi ya sudah, Tuhan bilang istirahat saja dulu, istirahat di Indonesia. Jadi nanti mungkin di bulan 8 atau bulan 9 balik ke Boston. Nah, di dalam waktu senggang ini saya coba sibukkan diri, karena kan pasti apapun itu ada rencana Tuhan. Walaupun kok merencang apapun, rancangan Tuhan di atas segalanya. Jadi saya coba terima bahwa saya tidak jadi ke Boston tahun lalu. Tahun ini ternyata saya dikasih kesempatan menjadi co-chair IYD. Nah, IYD adalah Indonesian Youth Diplomacy, organisasi pemuda yang kalau teman-teman kemarin ada ikutin kegiatan Y20 atau Youth 20 yang adalah side event dari G20 presidensi yang karena tahun lalu ada di Indonesia atau Indonesia jadi tuan rumah toh. Jadi mereka buat side event, ada B20, ada Women 20. Nah, kita karena usianya pemuda, kita masuk di Y20. Dan event organizer yang official ditunjuk oleh Kemenpora untuk menangani Y20 adalah IYD. Karena kemarin itu rasanya kurang maksimal ya teman-teman, kurang maksimal mereka adakan kegiatan di sini dan kegiatan itu mereka purpose-nya adalah menampung segala aspirasi pemuda, menampung aspirasi pemuda dan juga memberikan kesempatan bagi pemuda untuk bersuara dalam hal memberikan policy recommendation atau rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah daerah maupun di pusat untuk bagaimana melakukan perubahan, percepatan pembangunan SDM, apapun yang baik-baik lah begitu policy Jadi recommendation. dari gerakan-gerakan pemuda ya, Iya, untuk betul. Mengawasi kebijakan pembangunan di tanah Papua atau pemerintahan ya, Iya, seperti betul begitu. sekali. Ya kurang lebih seperti begitu teman-teman. Jadi yang belum tahu IYD mungkin tadi sudah dengar, kakak sudah sampaikan. Oke kakak, kita sudah bicara-bicara cukup banyak sekali. Terima kasih kakak sudah luangkan waktu. Kita orang akan mengakhiri kita punya episode kali ini, tapi mungkin kakak, tadi kakak sudah cerita banyak inspirasi, kakak punya pengalaman hidup. Kakak bisa bagikan
motivasi untuk teman-teman semua, teman-teman Martobi, supaya kita juga bisa semangat, bisa berjuang apapun tantangannya, kita terus berjuang. Ini yang selalu saya suka tapi juga tough untuk bicara karena saya belum menjadi orang hebat yang terlalu banyak experience yang saya alami sampai saya harus bisa berbicara, kasih wejangan-wejangan buat teman-teman pemuda. Tapi saya coba, ini semua bukan dari buku, bukan dari teori apapun, hanya dari pengalaman pribadi. Jadi boleh ditiru nantinya atau tidak juga tidak jadi masalah. Yang penting 3 hal utama, yaitu self awareness, tahu banget nih saya punya kelebihan dan kekurangan apa, teman-teman juga harus seperti itu supaya bisa jaga diri. Tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri ya. Iya. Terus yang kedua, be wise atau bijak. Bijak. Dalam pengambilan keputusan. Jadi mau kamu ngambil keputusan salah ataupun benar, sebenarnya tidak ada yang salah sih. Semua nanti akan bermuara pada sebuah pelajaran yang nanti jadi cerita buat kamu. Terus terakhir, responsible. Jadi setelah bijak ambil keputusan, kamu harus tanggung jawab sama keputusan itu. Mau itu resikonya berat atau ringan, positif atau negatif, take it, don't leave it. Kayak gitu sih. Oke teman-teman, jadi ada 3 pelajaran yang kakak Angel bagikan untuk kita orang semua. Yang pertama, tahu tunggu diri sendiri, kekurangan, kelebihan. Terus yang kedua, bijak dalam hal apa saja. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Oke teman-teman dan kakak Angel, kita sudah bicara banyak sekali di episode kali ini. Kita akan berpisah dan nanti akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Baik. Oke kakak Angel, terima kasih. Ada Susan. Oke teman-teman, demikian kita orang punya episode kali ini dengan kakak Angel di Martobi, mari tong bicara. Huae, pica. Martobi, mari tong bicara. Huae, pica.